Sudah larut malam. Ada apa? Terima kasih sudah menerima telepon saya. Bisakah kamu keluar dan menemani saya ngobrol? Huli sedang hamil. Kamu harusnya pulang lebih awal untuk menemaninya. Justru karena dia hamil. Kalau tidak saya sudah pergi. Wang Qing, maafkan saya. Semua ini salah saya. Saya seharusnya tidak melakukan kesalahan. Kamu benar. Saya pantas mendapatkan ini. Saya pantas berada di posisi ini sekarang. Saya tidak berani mengharapkan maafmu. Tapi saya hanya meminta kamu tidak membenci saya. Meskipun kamu tidak memaafkan saya. Asalkan kamu bahagia. Asalkan kamu bahagia, saya akan senang. Kamu sudah mabuk, pulanglah lebih awal. Rumah mana ada rumah? Rumah saya sudah hancur oleh tangan saya sendiri. Wang Qing kita. Bisakah kita membangun keluarga lagi? Tianni, besok kita libur. Saya ingin memasak beberapa hidangan enak, mengumpulkan semua teman-teman, berkumpul bersama. Bagaimana? Kak Wang, kenapa tidak bilang dari dulu? Sayang sekali, saya sudah janji dengan teman Kelingin Temple. Tidak apa-apa, kamu pergi saja. Bibi Peng, kamu ada waktu kan? Besok ya, tidak kebetulan. Ada beberapa orang dari kampung halaman saya datang. Saya dan Xiaozi ingin menemani mereka bermain. Maaf ya. Tidak apa-apa, kalian bersenang-senang saja. Terima kasih. Kalau begitu saya akan beristirahat saja.
Maaf. Saya kira kamu tidak datang. Saya terlambat karena pergi membelikan ini untukmu. Kenapa harus beli ini? Karena ini makanan favoritmu. Dan ini adalah hadiah pertama yang saya berikan setelah mengenalmu. Tapi saya sudah lama tidak memakannya. Sekarang ini sudah susah ditemukan. Saya menjelajahi seluruh kota. Akhirnya menemukannya di toko tua. Terima kasih. Ada makanan di restoran, nggak aku lapar. Aku bikin kari buat kamu. Tapi udah agak dingin, aku angetin dulu. Nggak apa-apa, kari dingin juga enak kok. Kari buatanmu juara dunia. Enak banget. Pas di Amerika tiap kali lapar. Selalu kepikiran kari ini. Kamu masih gampang puas ya? Enak banget. Kak Iwen, makasih ya soal uangnya. Ini Tante Peng gimana sih? Aku bilang jangan kasih tahu kamu. Untung dia kasih tahu aku. Kalau nggak, aku nggak bakal tahu apa yang kamu lakukan buat aku. Tapi kamu harus percaya sama aku. Aku nggak melakukan ini biar kamu maafin aku. Aku melakukan ini karena... Aku tahu. Kamu bukan orang yang licik. Makanya aku kirim pesan itu. Nyuruh kamu datang makan malam. Jadi kamu maafin aku, ya karena pergi tanpa pamit. Sebenarnya selama ini aku juga mikir-mikir. Mungkin dulu kamu pergi. Ada alasan yang nggak bisa kamu hindari. Tapi udah lama banget kejadiannya. Aku nggak mau ribut lagi. Lagian kita udah nggak muda lagi. Kalau misalnya, aku bilang aku pergi, karena aku sayang sama kamu. Kamu percaya nggak? Percaya. Terima kasih. Kenapa? Nggak apa-apa, seneng aja. Uangnya bakal aku balikin kok. Pas restorannya udah jalan. Aku cicil pelan-pelan. Serserah kamu. Kamu nggak berubah sama sekali, ratu yang sombong. Kamu juga nggak berubah, pangeran yang romantis. Ratu, boleh aku ajak dansa? Kamu masih ingat nggak? Dulu di sekolah kita ada jalan ke asrama cewek. Itu terowongan hijau. Ingat. Jalan itu mirip sama jalan ini sekarang. Dahan pohon di kedua sisi jalan menjulur ke tengah jalan.
bertemu di udara. Seperti lengan yang terangkat tinggi. Tapi jalan itu agak gelap di malam hari. Berjalan di sana membuat orang merasa agak menakutkan. Kamu tahu, mengapa tidak ada lampu jalan di sana? Kami para cowok memakainya dengan ketapel. Mengapa melakukan itu? Karena hanya dengan begitu kami cowok, saat mengantar kalian cewek kembali ke asrama, kalian akan memeluk kami lebih erat. Kalian benar-benar jahat. Aku ingin membuka restoran tema unik milikku sendiri dan memasak sendiri makanan lezat itu untuk orang yang dicintai. Baiklah, aku akan menginvestasikan dan kamu bekerja untukku. Kamu investasi. Tidak boleh. Sepertinya mimpiku ini selamanya tidak akan tercapai. Kamu benar-benar tidak percaya padaku. Aku lahir untuk mewujudkan mimpimu. Bukan begitu? Sebenarnya kenangan masa itu sering muncul di pikiranku. Aku juga. Meskipun aku pergi, tapi hatiku tidak pernah meninggalkanmu. King, aku benar-benar berharap mulai sekarang. Setiap detik bersamamu. Selamanya tidak berpisah. Sejak kecil baru pertama kali merayakan ulang tahun, tidak ada seorang pun di sampingku. Kue ini akan kumakan sendiri. Wang King, selamat ulang tahun. Mama Wang King. Xiaozi, bukannya kamu pergi bermain dengan nenek? Mama Wang King sendirian di rumah sangat membosankan. Aku ingin tinggal menemani Mama Wang King. Xiaozi kecil sudah tahu peduli pada orang. Terima kasih Xiaozi. Lihat ini kue ulang tahun Mama Wang King. Kita makan bersama. Mama Wang King, selamat ulang tahun. Dan ini ciuman dari Dodo. Terima kasih Xiaozi. Ayo kita makan kue. Mama Wang King, kita tunggu sebentar lagi makan kue. Aku bawa kamu lihat dulu tempat rahasia. Tempat rahasia apa itu? Tempat rahasia aku sama Dodo. Kamu sama Dodo punya tempat rahasia juga. Tentu dong. Ayo. Tapi kamu harus tutup mata, aku pegang tanganmu. Serahasia itu ya? Tentu dong, tutup matamu. Oke, tutup mata. Xiaozi, tempat rahasia kalian. Di mana sih sebenarnya? Di depan sana, sebentar lagi sampai. Kamu nggak mencium bau daging panggang? Nggak kok Mama Wang King, apa kamu lapar?
Mungkin. Xiaoxi, kamu beneran gak mencium bau daging panggang? Semua departemen siap-siap Mama Wang Qing datang. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Kakak Wang. Rupanya kalian mengatur aku ya. Terima kasih semuanya. Wang Qing, aku kasih tahu. Semua ini diatur oleh Pak Yo. Iya. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Kita harusnya makan daging panggang ya. Ya, ayo kita makan daging panggang yuk, ayo. Ayo Xiaoxi makan daging panggang. Hati-hati ya. Tante kecil Mama aku nggak ada. Mama mungkin hari ini libur. Kita ke rumah cari Mama yuk, ayo. Kayaknya ada bau bakar-bakaran. Kita cari aja. Siapa tahu Mama sama Xiaoxi lagi bakar-bakar, ayo. Xiaoqi Mama. Kangen banget sama Mama. Mama selamat ulang tahun. Dou juga tahu hari ini ulang tahun Mama ya. Kemarin malam aku ingat hari ini ulang tahunmu. Jadi hari ini aku bawa Dou temani kamu. Gak nyangka di sini seramai ini. Hari ini benar-benar menyenangkan, semua orang datang. Mari kita bersama-sama beri selamat pada sang bintang besar Wang Qing. Selamat ulang tahun, semoga selalu bahagia. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Terima kasih semuanya. Paman Kai Wen cium Mama Wang Qing. Cium satu, cium satu. Cium satu, cium satu, cium satu. Cium satu, cium satu. Kangen sama Mama nggak? Ayo kita mandi terus tidur. Mama bantu aku mandi biar wangi. Oke, di rumah kakek siapa yang mandiin kamu biar wangi? Saya mandi sendiri. Sudah besar kalau mandi sendiri. Ini kenapa sih? Di mana ketabrak atau siapa yang cubit? Tante sihir yang cubit. Dia cubit aku terus mukul aku. Menderita ya? Mama nggak akan mengirim kamu kembali lagi. Mama mandiin kamu ya. Ayo pergi. Dari hari ini kamu nggak boleh lewat garis ini.
Kenapa? Karena kamu dan Paman Kak Iwan satu tim. Aku dan ayahku satu tim. Dua anak kecil. Bisa nggak kalian diam? Semua karena Xiaoxi. Sudah bilang nggak boleh lewat garis ini. Dia nggak mau dengar. Aku nggak lewat, itu pulpennya sendiri yang lewat. Ya udah lewat. Aku nggak lewat. Kamu udah lewat. Aku nggak. Kamu udah lewat. Aku nggak lewat. Kamu udah lewat. Aku nggak lewat. Sudah kalian dua anak kecil jangan bertengkar. Jeng Wang, kamu lihat deh, aku nggak bisa. Kalian dua anak kecil kalau nggak mau bersikap baik, Mama bisa marah loh. Halo Pak Yo. Mawar ini cantik sekali, beli di mana? Ini buat Wang Jing ya? Ini bukan beli tapi dari kebun paman. Aku lihat bagus jadi. Cepat. Untuk kamu. Terima kasih. Cantik sekali. Tidak cantik sama sekali, aku tidak suka. Mengapa? Bunga milik Paman Kak Iwan yang paling cantik. Bunga yang dibeli ayahku lebih cantik. Bunga milik Paman Kak Iwan lebih cantik. Bunga yang dibeli ayahku yang paling cantik. Kalian berdua bisa tidak berhenti bertengkar. Bikin kepalaku pusing. Dengarkan baik-baik. Hari ini restoran tutup. Makan di sini saja, aku yang masak. Baiklah, aku bantu. Bibi Peng, ayo kita ke kebun petik sayuran segar. Tapi di kulkas masih banyak. Yang baru dipetik lebih segar, ayo. Baiklah Xiaozi Dudu, ayo kita pergi bersama. Ayo pergi jalan-jalan. Pekerjaan lancar tidak? Lumayan. Omong-omong, Bebe kan mau kenalin teman buat jadi asistenku. Iya. Xiaozi kenapa tidak ikut ke kebun petik sayur? Aku mau lihat kalian berciuman, tidak? Ayo Xiaoxi kemari. Paman bantu buat baling-baling. Ayo kita main ya. Baiklah. Bibi Tiani Xiaoxikok belum datang. Kamu sudah tidak sabar ya? Jangan khawatir, Xiaozi sebentar lagi datang. Ke Carry Shoy. Dodo, jangan pergi. Jangan jadi lampu. Apa itu lampu? Lampu itu ya? Bola lampu kecil. Xiaozi, Dodo mau tidak? mau siapa yang kasih? Paman Kak Iwan yang kasih. Kenapa kamu injak baling-balingku? Ada apa, Xiaozi? Ayo bangun, ada apa? Xiaozi, dia dorong aku. Xiaozi. Nak, kenapa kamu begini? Kenapa kamu dorong Dodo? Baling-baling gini Paman Kak Iwan yang kasih. Saya sudah berbaik hati padanya, tapi dia malah menginjak-injak kincir angin itu sampai rusak. Rusak ya rusak, tapi kamu tidak perlu sampai mendorongnya. Dia masih adik kecil, kamu tahu nggak? Sudahlah Bu Peng, jangan diteruskan. Lihatlah betapa indahnya kincir angin ini. Bagaimana kamu tega menginjak-injaknya sampai rusak? Jangan lakukan hal seperti ini lagi ya. Aku memang benci kincir angin. Ada apa dengan anak ini hari ini? Secara keseluruhan, pengelola hanya perlu menggunakan komputer dan memanfaatkan sistem manajemen pemasaran berbasis cloud ini untuk bisa mengakses informasi terbaru tentang manajemen dari mana pemasaran saja di seluruh dunia. Apakah ada pertanyaan lain mengenai hal ini? Li Ganjian adalah perusahaan baru ya? Ya. Tapi pendahulu perusahaan ini adalah Boda Software. Selama lebih dari 5 tahun berdiri, Boda Software telah menyediakan layanan informasi untuk berbagai perusahaan besar di dalam dan luar negeri, dengan pengalaman praktis yang cukup luas. Bagaimana kondisi Boda Software sekarang? Saat ini perusahaan masih dalam masa transisi. Jadi, Kamu lihat begitu menghadapi masalah seperti ini, kita jadi tidak bisa berbuat apa-apa.
Aku juga tahu soal itu. Lalu tidak ada cara lain? Ada, yaitu dengan mengaktifkan kembali operasional Boda Software. Mungkin butuh dana yang cukup besar. Berapa? Paling tidak jutaan. Ayah, cepatlah jemput aku dan Mama pulang. Ya, Kenapa? karena Mama. Mama bermesraan dengan paman Kak Iwan. Ayah, aku tidak mau Mama dekat dengan paman Kak Iwan. Aku tidak suka paman Kak Iwan. Ayah tahu. Ayah akan menjengukmu kalau ada waktu ya? Tahu. Lalu kapan Ayah akan menjemput aku dan Mama? Dodo, dengarkan kata Mama. Ayah akan menjemputmu pulang kalau ada waktu. Aku akan mendengarkan kata Mama. Cepatlah datang ya. Oke, dadah. Oh, Dodo ya? Kamu lihat satu masalah datang silih berganti. Kamu kesal ya? Aku malah iri kamu punya rumah yang bisa bikin kesal. Jangan bicara sambil berdiri gak pegal-pegal. Aku juga iri kamu masih single, gak ada yang perlu dipikirkan. Terkadang memikirkan seseorang itu juga nikmat loh. Kalau gitu nikmati saja, nikmati saja. Aku kasih tahu ya, aku kasih tahu kabar. Ku dengar Bayi putus sama bayi V ini. Cepetan. Beneran? Masa ada yang bohong? Cepetan, sekarang Bayi lagi sedih. Kamu tunjukin perhatianmu. Nikmati saja, nikmati saja. Aku selalu merasa kurang percaya diri buat ngejar Bayi. Kenapa kurang percaya diri? Aku rasa kamu jauh lebih baik dari bayi V itu. Kamu memang terkadang terlalu jujur. Kalau gitu aku usahakan dulu proyek ini. Baru pelan-pelan mulai ngejar Bayi. Nah gitu, harus percaya diri. Ayo ulangi lagi. Ulangi lagi, cepetan-cepetan. Kak Iwan. Lagi bikin kopi ya? Iya, kamu udah pulang. Dodo sama Xiaoxi udah pulang juga. Udah. Aku mikir nanti tugas ngantar Dodo sama Xiaoxi pagi. Serahin aja ke aku. Kamu gak sibuk? Lagian aku juga mau ke kota kerja sekalian ngantar. Biarkan kamu bisa tidur lebih lama. Ya udah. Biar Tiani bisa pulang istirahat beberapa hari. Tapi kita harus sepakat. Kalau kamu gak bisa, kasih tahu aku ya, jangan dipaksain. Oke, aku pasti kasih tahu kamu. Ayo silakan dinikmati. Aku suka banget sama rasa ini. Gak pernah berubah ya. Kalau kamu pernah berubah, Gak sama seperti cintaku padamu. Selalu gak akan berubah. Kak Iwan, aku boleh tanya? Apa ada rahasia antara kita? Kalau gitu dulu. Kenapa kamu memutuskan untuk meninggalkanku? Karena malu. Hei Aimi, tunggu dulu. Bos saya. Kalau kalian mau bicara kerjaan, kalian sibuk dulu ya, saya duluan. Maaf ya, dadah. Aimi benar. Seperti sudah ditakdirkan, topik ini selalu terputus. Saya baik-baik saja, jangan khawatir. Baiklah, dadah.
Malu-maluin masih anak kecil. Sudah jam berapa baru bangun tidak takut ditertawakan orangnya. Mama, kita menunggu siapa? Kita menunggu Paman Kak Iwen mulai hari ini. Paman Kak Iwen akan mengantar kamu dan Xiaozi ke sekolah. Benarkah? Bagus sekali, berarti kamu tidak perlu bangun pagi-pagi lagi. Pak Yo ini baik sekali, sangat perhatian. Aku tidak mau naik mobil Paman Kak Iwen. Aku mau naik mobil yang dikendarai Mama. Mama memang agak lelah belakangan ini. Minta Paman Kak Iwen mengantar kalian ke sekolah. Bukan sama saja. Xiaozi, Paman Fei, Paman Fei. Aku duluan masuk. kedepannya jangan panggil aku Paman Yifei. Aku tidak setua itu, panggil saja Kakak Yifei. Kakak Fei, aku mau lihat kamu sulap. Aku juga mau lihat, aku juga mau lihat. Oke, tangan Kakak Fei ini punya kekuatan magis loh. Aku bisa menarik apapun. Lihat ini pulpen, perhatikan ya. Perhatikan 1, 2, 3. Tertarik, tidak jatuh, tidak jatuh. Aku mau lihat lagi sulap lagi. Tidak bisa, mau lihat lagi sulap lagi, tidak bisa, tidak bisa. Kekuatan magis Paman Fei hanya bisa digunakan sekali sehari. Dou Xiaozi. Selamat pagi Paman Kak Iwen. Selamat pagi. Dou tidak lihat. Paman Kak Iwen sedang menyapamu selamat pagi. Pak Yo. Lebih baik kamu yang mengantar anak-anak ke TK, nanti jemput saya. Ayo Dou ke TK. Xiaozi, ayo. Kakak yang mengantar kalian ke TK, ayo cepat naik mobil. Ayo cepat naik mobil, nanti terlambat. Ratu silakan naik mobil. Pangeran kecil naik mobil. Mama, selamat tinggal Paman Kak Iwen. Maaf ya. Dou masih kecil, belum terlalu mengerti. Tidak apa-apa, anak-anak, memang ada prosesnya. Perlahan-lahan akan membaik. Kalau tidak besok biar aku saja yang antar mereka. Tidak apa-apa. Kamu tidak sadar dia sangat suka Yifei. Ternyata Yifei lumayan disukai anak-anak ya. Tidak hanya disukai anak-anak, tapi juga disukai wanita. Yifei dan Beibei baik-baik saja kan? Ini semua data dari grup Aimei. Belajar dengan baik ya, kalau ada yang tidak mengerti bisa tanya aku. Oke. Siapa ini? Dia Aimei, CEO Eksekutif Grup. Juga putri tunggal pendiri grup Bapak Ai Xiangnan. Cantik sekali. Kamu punya kesempatan bisa bertemu dengannya. Siapa yang menikahinya? Seumur hidup tidak perlu bekerja lagi. Ada 2 hal paling penting dalam hidup. Kamu tahu apa? Bahagia dan cari uang. Pertama adalah kejujuran. Kedua adalah tahu berterima kasih dan ingat asal-usul. Mener Yo, aku tahu. Aku terus berpikir bagaimana cara berterima kasih ke Beibei. Jangan sampai kamu mengecewakannya. Beibei gadis yang baik. Aku bisa berteman dengannya. Benar-benar keberuntunganku. Hargai baik-baik ya. Jangan sampai menyesal setelah kehilangan. Mener Yo benar. Kalau begitu aku turun dulu belajar. Oke, semangat. Ayah ini silakan dilihat. $13.680. Uang apa ini? Cucu perempuanmu Dou membuat toko pengantinku berantakan. Aku harus cari orang untuk memperbaikinya. Ini perkiraan biaya yang diberikan orang. Ini ada hubungannya dengan aku. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya dengan ayah? Dulu ayah yang bersikeras untuk membawanya pulang. Jadi kerugian yang dia buat harus ayah yang menanggungkan.
Bukan katanya toko tidak dibuka lagi. Ngapain masih memperbaikinya? Toko pernikahan itu sudah kususahkan mati-matian. Kalian bilang tutup ya tutup atas dasar apa? Kami nggak ada maksud lain. Kami cuma berharap kamu bisa tenang di rumah sambil menunggu melahirkan. Jangan berpikiran yang aneh-aneh. Mama kalian tahu nggak? Aku sudah berinvestasi berapa banyak untuk toko pernikahan itu. Sekarang udah hampir mulai untung. Kalian suruh aku tutup, aku nggak bisa. Nggak bisa. Kamu mau terus menjalankan itu hakmu. Tapi biaya perbaikan aku nggak akan ngeluarin sepeser pun. Kalau mau cari duit cari aja ke Doudou. Bapak suruh aku cari duit. Bapak udah pikun ya? Aku nggak pikun, kamu yang pikun. Begituan sama anak kecil. Masa kamu sebagai ibu tirinya? Kalau sampai tersebar malu dong kamu. Lihat tuh. Lihat tuh anaknya Jianping. Ya berarti dia anakmu juga. Anak merusak barang orang tua. Pernah dengar harus ganti rugi. Aku nggak pernah anggap dia anakku. Aneh aja anak liar yang entah dari mana. Kalian malah memanjakan dan melindunginya. Kamu? Dia merusak barangku. Aku malah harus ganti rugi sendiri. Ini apa-apaan sih kalian? Kamu mau maksa aku ngomong yang gak enak didengar. Apa sih yang belum pernah aku dengar? Aku beneran pengen tahu kenapa kalian memperlakukan aku seperti ini. Dengar ya. Alasan aku merawat Wang Qing. Karena dia sudah terlalu banyak menderita dalam pernikahannya dengan Jianping. Dia menderita. Lalu penderitaanku siapa yang lihat? Penderitaanmu. Kamu kan pihak ketiga dalam pernikahan mereka. Kalau ngomongin penderitaan itu, semua karena ulahmu sendiri. Dikit-dikit aja ngomongnya. Semuanya dikit-dikit. Tangan bertepuk nggak akan bunyi, kenapa kamu nggak bilang? Anakmu Yin Jianping yang merayuku. Kamu sebagai bapaknya nggak bisa bedain yang benar sama salah. Nggak heran dia dimanja sampai seenaknya. Pikun. Kamu bilang lagi. Orang tua pikun, kamu orang tua pikun. Kamu huli. Kamu ulangi lagi apa yang baru saja kamu katakan. Bilang ya, bilang apa yang harus aku takutkan. Aku hanya ingin ayah memberikan biaya perbaikan ini padaku. Dia langsung memberikan uang Yao sebesar 50.000 pada Wang Qing. Ini adalah pengeluaran yang nyata. Mengapa aku tidak bisa mendapatkan, mengapa aku tidak bisa? Aku beritahu kamu Huli kalau kamu berani. Lagi-lagi bicara seperti itu pada ibuku. Kita akan bercerai. Aku pergi masak dulu. Ayah maaf. Anak lakukan dengan baik. Tapi jangan juga berlebihan. Yin Jianping, kamu hari ini berani marah padaku. Kamu masih berani bilang aku. Bagaimana kamu bicara pada orang tuaku? Aku bicara langsung begitu saja. Tidak suka berpura-pura sok-sokan. Kamu hari ini jelaskan. Biaya perbaikan toko pernikahan itu kamu akui atau tidak? Akui dengar jelas tidak. Kamu mau apa lagi? Aku tidak mau tidur sama kamu lagi langsung ya. Yin Jianping, kamu.
Daftar harga sudah aku berikan pada kakak Hu. Mungkin dia merasa mahal. Kalian hitung lebih murah sedikit. Tapi komisi perantara aku tidak boleh kurang sedikit pun. Sudah tidak usah bicara lagi. Kakak Hu mau minum air, aku ambilkan, tidak usah. Ada apa, siapa lagi yang bikin kamu marah? Orang-orang keluarga Yin itu bikin aku kesal. Kakak Hu, kita sedang hamil, masih harus datang kerja di toko. Mereka malah memberikan kesulitan padamu. Hanya karena biaya perbaikan itu. Mereka tidak memberikan uang padaku, malah meminta aku menjual tokonya. Pulang rumah istirahat hamil, ada logikanya tidak? Tapi menjual toko juga tidak ada salahnya. Uang yang didapat dari toko pernikahan ini adalah milikmu sendiri. Jual toko, masukkan uang ke kantong. Masih bisa bebas membelanjakan. Kamu bilang memang benar. Tapi tokoku ini minimal bernilai 780.000. Kalau kamu merasa bisa, kita cari pembeli, aku akan cari cara. Kamu ada cara apa? Tidak usah kamu urus. Kita naikkan sedikit harganya. Kasih dia ruang untuk tawar-menawar. Lalu uang lebihnya kamu kasih komisi, gimana? Oke deh, sekarang tergantung kamu. Mama, Paman Kak Iwan, kamu datang menjemput kami. Iya. Dodo, untuk merayakan liburan kalian berdua. Aman Kaiwen traktir makan enak yuk. Oke. aku nggak mau pergi. Dudu, kamu kenapa hari ini? Mau makan apa bilang aja. Dudu, Paman Kak Iwan sedang bicara sama kamu. Dodo, ayo pergi. Kalau kamu nggak pergi nggak seru. Mama biasanya ngajarin kamu gimana. Anak kecil kok bisa nggak sopan gini. Baiklah. Ayo cepat naik mobil yuk. Ayo naik mobil yuk. Ayo naik. Buka pintunya. Terima kasih. Oke, hati-hati ya. Paman Kaiwen, kakak Kifei mana? Kakak Fei hari ini izin. Kita mulai pesan makanan yuk. Kalian mau makan apa? Aku mau makan daging. Makan daging, pesan char siu yuk. Oke. Aku nggak mau. Kamu mau makan apa? Pesan ikan untuk kamu. Aku nggak mau. Oke. Dudu, kamu sebenarnya mau makan apa? Aku nggak mau makan apa-apa di sini, nggak enak. Kamu belum makan kok, tahu nggak enak. Aku cuma nggak mau makan. Kamu beneran nggak mau makan. Aku udah lapar. Cuma tahu makan. Kalau kamu nggak pesan sekarang, nanti cuma bisa lihat kita makan. Kita pesan makanan. Oke, kita pesan makanan yuk. Pesan 1 char siu. Lalu pesan 1 ikan. Silakan dinikmati. Terima kasih. Kita mulai makan yuk, minum dulu. Yuk sini-sini. Bersulang-bersulang. Xiaoxi, mau aku ambilkan daging untukmu. Oke. Makan pelan-pelan ya. Enak gak enak dong? Aku ambilkan tahu untukmu. Oke. Terima kasih. Mau aku ambilkan daging untukmu. Dou, ayo bantu mama. Coba rasain tahu ini enak gak? Ya udah.
tidur ya. Aku mau mama gendong. Mama gendong. Om Kak Iwan, aku juga mau digendong. Kenapa ketawa seneng banget? Kamu masih ingat gak dulu kamu bilang, kalau kita nikah punya anak kembar. Kamu gendong anak perempuan, aku gendong anak laki-laki. Aku nanti mau jadi bos besar. Kayak Kak Iwan. Om Kak Iwan gak baik kok. Harus kayak papa aku dong. Papa kamu aja udah ninggalin kalian, dia gak baik. Kamu bilang papa aku gak ninggalin kita. Om Kak Iwan itu baik. Papa aku baik, papa aku baik, papa aku baik. Om Kak Iwan baik, Om Kak Iwan baik, Om Kak Iwan itu baik. Gak mau main sama kamu. Gak mau main ya udah. Abang Fei. Abang Fei bawa kita jalan-jalan yuk. Aku juga mau ikut. Sekarang gak bisa Abang V lagi. Mau lapor kerja ke Pak Yo nanti dimarahin. Om Kak Iwan gak bakal marahin kamu, dia orangnya baik. Dia gak baik kok. Kalau Om Kak Iwan gak baik, kenapa Mama Wang King mau nikah sama dia? Mama aku gak kok kamu ngomong sembarangan. Aku gak ngomong sembarangan, nenek aku yang bilang. Nanti Mama Wang King nikah sama Om Kak Iwan. Kamu harus panggil Om Kak Iwan papa. Aku gak percaya, aku gak percaya. Gak percaya ya udah, jangan dekat-dekat aku. Xiao Zhi lihat kamu bikin dia marah. Cepetan bikin dia seneng lagi. Biarin aja, cewek emang suka marah. Ayo kita cari Om Kak Iwan. Oke, nanti aku ajak kamu main. Sudah bilang jangan pedulikan dia. Kamu ini. Pak Yo, saya baru terima laporan investigasi dari perusahaan yang kita sewa. Katanya kali ini lolos. Desain sistem manajemen pemasaran. Ada satu perusahaan yang lolos, tapi bermasalah yang mana? Itu perusahaan langsung jelas. Proposernya adalah Zheng Lifang. Perusahaan itu konsep kreatifnya bagus. Tapi menurut data investigasi, langsung jelas sebenarnya adalah perusahaan software boda. Perusahaan ini sebelumnya karena melanggar hak cipta, terpaksa tutup dan membayar ganti rugi puluhan juta kepada perusahaan Amerika yang hak ciptanya dilanggar benar. Ini laporan investigasinya. Oke, tinggalkan dokumennya biar saya lihat dulu. Oke, saya turun dulu, oke. Om Kak Iwan, buku apa ini? Buku ini adalah buku yang mengajarkan orang tua cara mendidik anak. Lah Om Kak Iwan, ngapain kamu baca buku ini? Saya baca buku ini biar tahu cara mendidik kamu. Saya kan sudah baik. Kamu sudah baik. Ayo baca buku. Makan yuk. Kok kamu sendirian, Xiao Zhi mana? Nggak tahu. Kalian bertengkar. Mama mau nikah sama Om Kak Iwan ya. Siapa yang bilang? Jianping, ayo makan buah. Ini baru beli. Ayo nak, ayo. Stroberinya segar. Proyek baru kamu sama Lifang. Bagaimana perkembangannya? Preliminary sudah lolos, sedang cari dana. Seharusnya hampir selesai. Banyakin makan buah. Jianping, uang di buku tabungan ini, kamu pakai saja. Kalau uangnya kurang, rumah ini, kamu jadikan jaminan di bank. Mama lagi-lagi begini. Uang ini kan uang pensiun Mama dan Papa, bisa saya pakai. Apalagi rumah ini, ambil uangnya saya nggak mau. Semua hal ada prioritasnya. Kamu sedang memulai bisnis dan butuh uang.
Kenapa kamu begitu sopan sama ayahmu? Jianping ya. Lihatlah aku dan ayahmu sementara tidak membutuhkannya. Uang di buku tabungan ini. Ambil dulu untuk keadaan darurat, ambil saja. Baiklah, aku simpan dulu. Aku tidak akan menggunakannya kecuali dalam keadaan darurat. Jangan sampai Huli tahu. Aku akan menjawab telepon dulu. Jianping, kamu dan Huli tinggal terpisah. Aku pulang larut malam takut mengganggu istirahatnya. Ya, aku juga tahu. Huli sedang sibuk apa akhir-akhir ini? Pagi-pagi sudah tidak terlihat. Biarkan saja, biarkan dia pergi. Jianping, aku akan memberitahumu. Wang di lantai bawah menelepon. Anaknya akan menikah dan ingin membeli gaun pengantin. Bisakah kamu bicara dengan Huli? Lihat apakah bisa dapat diskon atau potongan harga. Baik, sekarang juga akan menelepon. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Tidak aktif begini saja sore ini, setelah selesai urusan aku akan langsung ke toko. Cepat papan nama baru untuk klub segera datang. Hati-hati jangan sampai rusak. Kerjakan dengan baik. Mike sedang apa? Ganti papan nama. Kenapa harus ganti? Kamu tidak tahu Huli Jie sudah menyerahkan toko ini kepada temanku. Pemiliknya sudah ganti, tentu papan nama juga harus diganti. Aku adalah manajer baru toko ini, mohon bimbingannya. Huli mana? Tidak tahu, sudah beberapa hari tidak melihatnya. Halo, Halo, kamu di mana? aku di toko gaun pengantin, ada apa? Toko gaun pengantin, apa aku ada di depan pintu tidak melihatmu? Aku sedang memilih gaun di toko gaun pengantin orang lain. Ada apa? Cepat pulang, aku akan menunggumu di rumah. Halo Mike, ada apa? Hu Jie suaminya tahu. Sudah waktunya untuk mengganti papan nama. Aku tidak mengerti. Kamu bilang gaun pengantin ini adalah barang wanita. Kenapa uangnya dihabiskan untuk itu? Waktu itu Huli pura-pura hamil, aku sangat kesal. Pengen cepat-cepat kasih dia uang kompensasi terus putus aja. Kebetulan dia bilang mau buka toko gaun pengantin. Aku langsung kasih aja tanpa mikir. Kamu malah kasih dia uang kompensasi. Kenapa kamu gak kasih Wang King uang kompensasi? Ayah aku kan mau bawa Wang King kembali. Ngapain kasih uang kompensasi lagi? Kamu ini, aku bilang kamu bingung. Terus-terusan kena tipu si iblis itu. Sudah, jangan bahas yang dulu-dulu lagi. Mending cari orangnya dulu, tanya jelas baru bicara. Aku udah telepon. Betul, toko gaun pengantinnya udah dijual, gimana? Uang hasil jualnya mana? Uangnya punyaku, ada hubungan apa sama kamu? Dulu kan aku yang kasih uang, mana ada uangmu? Aku tahu uangnya darimu. Tapi aku paham itu kan uang yang kamu kasih buat putus denganku, bukan? Sekarang kamu mau ambil uangnya kembali, kamu ini laki-laki apa bukan? Kamu. Sudahlah, itu kan sudah lewat, jangan dibahas lagi. Sekarang kamu istrinya. Jianping butuh modal buat usaha. Kamu mau bantu nggak? In Jianping, jujur aja. Apakah kamu pernah menganggapku sebagai istrimu? Aku kan udah menikahimu. Itu karena aku hamil anakmu, kamu terpaksa menikahiku. Sudah, kalian berdua jangan bertengkar. Huli, lihat dia sekarang butuh uang. Kasih dia pinjam dulu, anggap aja pinjaman. Nanti kalau dia sukses, bukan kalian berdua yang untung. Apa itu suami istri? Suami istri itu harus berbagi suka dan duka. Sekarang Jianping kesulitan, kalau kamu ngerti. Harusnya kamu bantu dia, bukan? Maaf, aku nggak mau. Nggak. Apa maksudmu nggak mau? Kamu masih jadi menantu keluarga Yin atau enggak? Semuanya harus sesuai keinginanmu ya. Gimana kalian sekarang? Serempak ngejahatin aku ya?
Baiklah, aku mau tanya dulu. Apakah kalian pernah menganggapku sebagai menantu keluarga Yin? Kamu bilang, suami istri harus berbagi kebahagiaan dan kesulitan bersama. Semua masalah Yin Jianping sebelumnya saya yang menanggungnya. Apakah saya pernah menikmati kebahagiaan bersamanya? Kalian berdua orang tua selalu menganggap saya seperti udara. Di depan saya kalian selalu menunjukkan sikap sebagai orang tua yang berwibawa. Saya beritahu kalian saya Huli tidak takut dengan hal seperti itu orang tua yang tidak tahu diri. Apa kamu? Yin Jianping, kamu berani memukul saya. Ini semua karena ulahmu sendiri, sudah berapa kali saya bilang. Jangan begitu tidak menghormati orang tua. Itu karena ulah mereka sendiri. Jianping ini. Sudahlah, jangan menyusahkan Jianping. Sekarang meskipun Huli ingin kembali, saya tidak akan mengizinkannya masuk ke rumah ini. Kamu ini sedang marah saja kan? Dia sekarang sedang mengandung anak Jianping. Seperti dia menantu yang tidak menghormati orang tua. Anak yang dilahirkannya, kamu bisa berharap apa? Apa kejadian yang kamu ceritakan terjadi di sini? Dulu di sini ada rumah sakit bernama Jianan. Saya kenal seseorang. Saat hamil 8 bulan tiba-tiba melahirkan prematur. Saat itu keadaannya darurat. Jadi rumah sakit memutuskan untuk melakukan operasi sesar. Tapi sampai 6 tahun kemudian, baru diketahui bahwa anak itu tidak ada hubungan darah sama sekali dengan ayahnya. Orang itu tidak bisa menjelaskan. Ditambah lagi suaminya selingkuh. Jadi dia hanya bisa pergi membawa anaknya. Saya tahu ini adalah ceritamu. Tapi yang lebih aneh lagi, Dou juga tidak ada hubungan darah denganku. Kalau begitu, bukan anakmu dengan Yin Jianping. Mungkin rumah sakit salah mengambil bayi. Ketika saya tahu itu bukan anak saya, hal pertama yang saya lakukan adalah berlari ke sini untuk mencari tahu kebenarannya. Saya ingin anak saya. Tapi rumah sakitnya sudah tidak ada lagi. Saya juga bertanya ke banyak orang di sekitar, tapi tidak ada kabar sama sekali. Dulu saya juga pernah marah pada Dou, tapi saat melihat dia menangis, saya tiba-tiba sadar bahwa saya salah. Saya seharusnya tidak seperti itu, karena dia sama seperti anak saya. Dia adalah seorang anak yang tidak tahu siapa orang tuanya. Jadi sejak saat itu, aku lebih menyayangi dan merawatnya daripada sebelumnya. Jadi Kak Iwen, aku minta kamu untuk memaklumi sikap manjanya. Tentu saja. Aku tidak akan pernah mempermasalahkan dengan anak kecil. Dan aku berjanji padamu, aku akan memberikan lebih banyak cinta pada Dou. Tenang saja. Terima kasih. Apakah kamu pernah mencari anakmu setelah itu? Awalnya ada. Kemudian mengiklankan di koran dan internet. Tapi tidak ada kabar sama sekali. Setelah bercerai, aku harus membesarkan Dou sendirian. Apalagi tidak bisa membagi waktu. Ditambah lagi tekanan hidup dan pekerjaan. Membuatku benar-benar sulit bernapas. Aku bahkan tidak punya waktu untuk mencari. Sampai sekarang. Kadang-kadang aku bahkan tidak berani memikirkannya. Aku bisa mengerti penderitaanmu. Sungguh aku benar-benar bisa mengerti.
Setiap kali aku memikirkan anakku, di mana dia aku tidak tahu. Apakah dia masih hidup atau sudah meninggal aku juga tidak tahu. Seperti apa rupanya, apakah dia baik-baik saja? Apakah ada yang menyayanginya aku tidak tahu. Setiap kali aku memikirkan ini, hatiku seperti terasa diremas. Aku tidak tahu apakah dalam hidup ini masih ada hari di mana aku dan anakku bisa bertemu. Pasti ada, jangan sedih dulu. Aku benar-benar tidak menyangka selama kita berpisah. Banyak hal yang terjadi. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu, maafkan aku. Sekarang aku hanya berharap Tuhan mengasihaniku, membuatku menemukan anakku. Dalam hidup ini aku tidak meminta yang lain. Pasti akan terjadi. Tuhan pasti akan memberkatimu. Dia pasti akan kembali padamu. Benarkah? Ya, aku akan membantumu mencarinya. Kita pasti bisa menemukan anakmu. Wang Qing, akhirnya kamu membalas teleponku. Maaf, teleponku tertinggal di mobil. Ada apa, ada yang perlu? Apakah Huli pernah mencarimu? Huli nggak ada. Huli ditampar sama kakakku. Terus dia kabur dari rumah. Sekarang HP-nya juga mati. Anakku panik banget, suruh aku bantu nyariin. Dia kabur dari rumah. Apa kalian udah nemuin? Tempat-tempat yang mungkin dia datangi. Aku sama kakakku udah nyari tapi nggak ketemu. Aku beneran nggak tahu dia bisa lari kemana. Jadi aku mikir jangan-jangan dia nyari kamu. Makanya aku nelpon kamu. Aku seharian keluar. Dia nggak nyari aku. Huli akhir-akhir ini emosinya nggak stabil. Gakutnya dia bakal ngelakuin hal bodoh. Gini aja deh, kebetulan aku lagi di luar. Bisa sekalian bantu nyariin. Oke deh, jangan lupa kontak ya. Dadah. Kak Aiwen. Aku temenin kamu nyari. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silahkan coba lagi nanti. Santai aja. Ayo rayakan pertemuan tak terduga kita. Malam ini kita nggak pulang sebelum mabuk. Nggak pulang sebelum mabuk? Nggak nyangka Yin Jianping ternyata orang kayak gitu. Nggak bisa ngelindungi wanita. Bukan orang yang baik. Jangan sebut namanya, bikin kesel aja. Ayo kita nggak bahas dia. Kita minum aja. Santai. Ayo.
Non-Hu. Bayar oke. Ayo kita turun yang baik. Hati-hati ya. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Hati-hati ya. Aku masuk lihat dulu. Hati-hati. Nggak, aku mau pulang. Ayo kita tidur di kamar istirahat. Huli. Pergi sana Huli-Huli, kamu nggak apa-apa. Jangan ikut campur pergi sana. Kenapa aku nggak boleh ikut campur, dia teman aku? Kamu mau apa? Awas aku laporkan ke polisi. Silakan pergi, aku tak takut sama kamu. Kamu pergi jauh-jauh dari sini. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu sentuh dia lagi, aku tidak akan diam saja. Siapa kamu? Siapa aku peduli? Setan tua, pergi. Baik, kamu hebat. Aku pulang tidur. Buka pintunya Huli. Hati-hati. Kamu baik-baik saja. Lumayan, cuma mabuk. Kayaknya juga diracuni sama lelaki tua itu. Harusnya kamu telepon Baby. Kasih tahu dia kita sudah nemu Huli. Halo Wang Qing, ada kabar? Baby, kita sudah nemu Huli. Nemu Huli? Lumayan, cuma mabuk berat. Kita antar dia pulang sekarang. Jangan. Wang Qing, aku ada sesuatu mau dibahas sama kamu. Bisa nggak Huli nginep di rumahmu beberapa hari? Apa-apa? Nginap di rumahku beberapa hari, kenapa? Beginilah ceritanya. Huli sekarang berantem sama omku. Omku sampai marah-marah, tekanan darahnya naik sampai 200. Aku khawatir bakal ada apa-apa. Wang Qing, aku tahu Huli sekarang memang menyebalkan. Tapi kamu ingat persahabatan kita selama ini. Boleh nggak kamu nampung dia beberapa hari? Jianping tahu nggak? Kakakku tahu dia lagi sibuk sekarang. Nanti setelah proyek barunya selesai, dia akan menjemput Huli. Baiklah, begitu dulu kita kontak lagi. Terima kasih Wang Qing. Ayo pergi. Kamu memang perempuan yang gak bisa bilang tidak. Aku juga nggak mau gini, tapi kenal dia sudah bertahun-tahun. Aku nggak tega pada saat seperti ini meninggalkan dia sendirian. Apalagi Baby sudah bilang begitu. Kamu mau aku bagaimana? Aku cuma takut dia gak menghargai kebaikanmu. Ya sudah, aku anggap itu sebagai kewajibanku. Suit. Angkat tangan. Udah, ayo makan. Ayo makan. Duduk yang rapi. Bibi Peng, kamu juga duduk. Kamu ini anak nggak tahu aturan. Nggak apa-apa, makan aja. Kalian makan sambil aku ngomong ya. Mulai hari ini, Bibi Huli akan tinggal di rumah kita beberapa hari. Dia tamu kita, kalian harus sopan sama dia. Ngerti nggak? Kenapa tinggal di rumah kita? Iya, kenapa dia nggak tinggal di rumahnya aja? Wang Qing, dia nggak bakal suruh aku jagain dia juga kan? Dia mau tinggal berapa lama? Bibi Peng, jangan gitu. Siapapun pasti pernah ada kesulitannya. Lagian ngebantu orang sama aja ngebantu diri sendiri. Prinsip kayak gini harus diajarin ke anak-anak. Prinsip itu prinsip.
Tapi nggak semua orang harus kita bantu. Nggak usah bahas dulu dia dulu gimana sama kamu. Terus suaminya mana, keluarganya mana. Minta bantuan kamu enak aja dia. Orang tua di keluarganya sakit, suaminya sibuk nggak bisa ngurus. Sibuk ya harus tetap ngurus juga. Itu kan tanggung jawab dia. Kenapa harus dilimpahin ke orang lain apalagi ke kamu? Wang King, aku kasih tahu ya kalau kamu bantu dia. Pasti akhirnya dia nggak bakal bilang kamu baik percaya nggak percaya. Bibi Peng, kita kan teman sekelas selama ini. Sekarang dia ada kesulitan kebetulan ketemu aku. Kalau bisa bantu ya bantuin aja. Tinggal beberapa hari aja ya. Kamu ini terlalu baik dan terlalu baik hati. Semoga kebaikan hati ada balasannya. Terima kasih Bibi Peng. Kalau kalian berdua gimana? Mereka nggak usah kamu khawatirin tapi. Kenapa? Kamu suruh dia tinggal di kamar Tiani. Tiani bentar lagi pulang, ini cocok nggak? Bukannya Tiani mau tinggal di rumah lebih lama lagi. Aku perkirakan Huli juga nggak bakal tinggal lama. Paling cuma 1-2 hari nggak apa-apa. Ya udah. Mama sekarang mau ke restoran bantu-bantu. Bibi Huli masih tidur. Kalian berdua geraknya pelan-pelan ya, ngerti nggak? Ngerti deh. Kalau gitu aku duluan ya. Oke, di sini tenang aja. Ini di mana sih? Maaf, boleh tanya ini di mana ya? Ini asrama karyawan. Depan nggak jauh ada restoran vanilla. Restoran Vanilla. Nona. Kayaknya restoran Vanilla ini cukup terkenal ya. Review di internet juga bagus-bagus. Tentu saja nggak salah lagi. Aku kasih tahu ya. Pemilik restoran vanilla ini, Marga Wang. Semua perubahan di sini berkat keahliannya. Awalnya cuma sebuah showroom produk pertanian organik biasa, setelah diubahnya jadi restoran kesehatan terkenal, yang high class. Dari penjelasanmu, kayaknya aku harus coba nih. Kamu bukan datang untuk makan ya? Sudah sadar ya? Kalian berdua kenal ya? Teman sekelas Wang King. Seharusnya aku sadar dari tadi, maaf. Kalau ada yang kurang sopan mohon dimaklumi ya. Gak apa-apa. Kalau gitu kalian ngobrol dulu, aku duluan ya. Oke, sampai jumpa. Nggak ngerti deh. Bagaimana ada orang yang ketemu pria langsung jadi seperti siluman rubah. Nenek tua, mulutmu jaga baik-baik. Aku kasih tahu kalau bukan karena Wang King bilang. Aku punya kata-kata yang lebih kasar lagi buatmu. Jianping, jangan main HP terus. Dengerin aku, lebih baik kamu yang pergi. Bukan udah sepakat ya? Lihat kamu sampai segitunya gugupnya. Semuanya udah dipersiapkan seperti latihan di rumah. Kan udah selesai. Li Fang, percayalah kita pasti bisa sukses. Pasti berhasil.
Kamu beneran anggap Li Bei Jianying sebagai nama perusahaan kita? Tentu saja. Li Ganjian Ying mewakili profesionalisme kita juga kecepatan kita. Dua Li itu kamu Zheng Li Fang. Ying itu aku Yin Jianping. Dua nama bersatu itu bagus sekali. Jangan begitu, kamu tidak bisa menaruh namaku di depan. Santai saja, sudah diputuskan. Terlalu sembarangan ya. Ini. Boda sudah bangkrut, kalian berdua masih datang ke sini buat apa? Sepertinya ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan-jangan kalian juga lolos seleksi awal IMEI. Iya, kenapa? Meskipun begitu, tapi perusahaan kalian Boda sudah terkenal di industri ini. Kalian sekarang adalah Kenta yang tidak bermoral dan hanya mencari keuntungan. Kali ini kalian berdua ingin mengambil proyek IMEI. Mungkin kalian sedang bermimpi di siang bolong. Damai Ding, jangan keterlaluan. Kenapa, apa yang salah dari perkataanku? Kenapa bicara begitu keras? Hati-hati, marah-marah bisa bikin sakit. Kita lihat saja nanti, kamu juga lihat saja, aku akan membuatmu menelan kembali semua perkataanmu tadi. Aku tunggu. Sifat apa itu? Kita harus sukses, tidak boleh gagal. Sebentar lagi aku akan pergi. Halo Pak Yo. Silakan duduk, terima kasih. Proposal perusahaan Anda sudah saya baca. Sangat bagus dan sesuai dengan pemikiran saya. Hanya saja beberapa software yang Anda sebutkan. Ada beberapa bagian yang saya kurang paham. Bisakah Anda menjelaskannya? Tentu saja bisa. Maaf ya. Pak Yo, lihat desain saya ini. Menggunakan program ekspor dan impor. Terhubung ke kantor pusat perusahaan melalui VPN. Artinya, sistem order pabrik di seluruh negeri bisa melalui VPN. Melalui sistem manajemen produksi. Kemudian dikirim ke kantor pusat perusahaan. Maaf, saya minum dulu. Maaf ya Pak Yo, saya ini desainer jadi. Saya lihat tidak apa-apa, lanjutkan saja, tidak apa-apa, lanjutkan saja. Mesin kasir distributor juga bisa melalui program impor-ekspor. Mengirim data ke sistem penjualan kantor pusat. Lalu staf penjualan di kantor pusat bisa langsung mengecek sistem untuk melihat. Penjelasan saya selesai sampai di sini. Apakah ini hasil desain mandiri Anda? Ya, tapi saya punya partner kerja juga. Dia memberikan beberapa saran dalam hal aplikasi. Yo, saya tahu kemampuan komunikasi saya kurang baik. Tapi percayalah, saya sudah punya pengalaman 10 tahun dalam desain software. Dan belum pernah ada yang dikembalikan. Jadi saya harap perusahaan Anda bisa memberikan kami kesempatan untuk melayani. Tentu saya akan memberitahu Anda secepatnya. Terima kasih, saya pergi dulu. Baik. Anda sangat tulus. Bagaimana? Lumayan. Lumayan pasti bagus. Saya rasa hampir pasti. Bagus sekali. Jujur saya rasa Kaiwen ini orangnya cukup baik. Meski dia tidak terlalu paham soal program. Tapi pertanyaannya sangat spesifik dan profesional. Pertama kali kenal kesannya orangnya bagus. Saya rasa ini bukan sekadar formalitas. Bagus, ada harapan.
Silakan duduk di sini. Tidak, saya mau duduk di sini. Maaf, meja ini sudah dipesan, saya juga tamu. Apakah saya tidak bisa memilih tempat duduk sendiri? Saya suka duduk di sini. Baik, silakan lihat menunya dulu. Airnya, tunggu sebentar. Air yang Anda pesan. Anda pakai gelas kotor untuk menyajikan air. Tamu bisa minum. Peralatan kami sudah disterilkan dengan suhu tinggi. Bersih dan higienis. Saya bilang gelasnya kotor, ganti yang baru. Baik, saya akan ganti yang baru. Air dan peralatan Anda. Katanya peralatan Anda sudah disterilkan dengan suhu tinggi. Kotor dan berminyak, tamu bisa sakit perut. Panggil bos Anda, baik. Ikut saya keluar. Beginikah cara Anda melayani tamu? Anda sudah mengganggu tamu lain yang sedang makan. Saya berhak meminta Anda pergi. Anda sengaja membawa saya ke sini, ingin membuat saya marah. Kemarin Anda mabuk berat, saya bawa Anda pulang. Anda tahu apa? Tahukah Anda? Saya sedang berbicara dengan Direktur Wu tentang bisnis besar. Lalu bagaimana? Kalian berdua dengan pacar barumu menghancurkannya. Kamu mabuk sampai tidak sadarkan diri. Dia masih mau membawamu ke hotel untuk membuka kamar. Bisnis apa yang kalian bicarakan? Urusanmu apa? Puli, kamu sudah punya suami. Sekarang lagi hamil. Walaupun kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya pikirkan anak dan keluarga. Jadi sekarang kamu mau menasehati saya? Atau kamu masih tidak bisa melupakan mantan suami yang kamu cintai? Orang seperti kamu paling palsu. Di depan satu tingkah, di belakang tingkah lain. Kamu pikir saya tidak tahu kamu sengaja mengembalikan Dodo hanya untuk menghancurkan hidup saya? Masih berpura-pura jadi orang baik di depan saya. Sekata kamu mau bilang apa, saya mau lakukan apa, urusan saya. Tentu kamu mau lakukan apa juga urusan kamu. Tapi saya kasih tahu kamu, sekarang kamu lebih baik diam-diam kembali ke kamar. Siosi, kamu kesini ada bunga kecil. Benarkah? Di mana? Lumayan nyaman. Mau. Siosi, Apa? Siosi ada ular. Di mana? Di sana. Ular. Siosi, kamu bohong. Puli sudah tidur, buka pintu dong. Saya sudah tidur. Kamu malam ini juga tidak makan apa-apa. Saya masak semangkuk mie daging dengan sawi asin yang kamu suka. Kamu buka pintu, makan sedikit. Ingat waktu masih sekolah dulu. Setiap kali mendekati ujian, saya dan Bebe selalu datang ke rumahmu, belajar semalaman. Waktu itu ibumu setiap hari selalu memasak panci besar mie daging dengan sawi asin untuk kami. Saya rasa masakan saya pasti tidak seenak masakan ibumu. Kamu masih berani menyebut ibuku. Kamu takut ibuku di surga tidak bisa melihat keadaan saya yang menyedihkan sekarang. Maaf, kamu makan pelan-pelan. Jangan pergi.
tinggalkan aku untuk mengobrol. Apa yang mau dibicarakan? In Jianping, Aku tidak ingin membicarakannya apalagi denganmu tentang dia. tapi sekarang aku hanya ingin membicarakannya. Membicarakan keluarganya. Holy Road adalah pilihanmu sendiri. Begitu juga dengan orangnya kau yang memilih. Kau sudah bersusah payah mendapatkan semua yang kau inginkan. Jangan bilang padaku kau menyesal sekarang. Ya, aku menyesal, sangat menyesal. Bisakah kita bicara sekarang? Aku salah. Menikah dengan Jianping adalah tragedi. Sejak masuk ke pintu besar keluarga Yin, tidak pernah ada kedamaian. Pertama-tama karir Jianping hancur, villa terjual. Lalu kami pindah kembali ke rumah keluarga Yin, tinggal bersama dua orang tua itu. Tragediku dimulai dari sana. Dari mana kau mulai bicara begitu? Pria tua itu tak pernah menerimaku. Dia hanya memberikan uang untuk menolongmu. Sedangkan terhadapku dia berbeda, tak memberiku sepeser pun. Apalagi Jianping. Setelah dia kehilangan pekerjaan, dia hanya tinggal di rumah sepanjang hari. Hidupku semakin sulit. Dia kehilangan karir dan penghasilan. Dan sikapnya padaku tak lagi seperti dulu. Untung saja aku masih punya toko gaun pengantin. Jika mengandalkan keluarga Yin, hidupku pasti jauh lebih sulit. Setidaknya Ibu Jianping harusnya baik padamu kan? Jangan sebut tentang nenek tua itu. Nenek itu hanya peduli pada anaknya. Jianping sendiri tidak bergairah, karirnya runtuh. Dia diam-diam bahkan mengatakan aku bintang sapu. Dia hanya baik padaku di permukaan karena aku hamil, mengandung darah daging keluarga Yin. Kadang aku berpikir, apakah Tuhan sedang menghukumku? Ketika kau bersama Jianping, karir Jianping sedang di puncaknya. Tapi setelah aku menikahinya, karirnya hancur dalam semalam. Mengapa aku begitu sial? Selama bertahun-tahun karirku tidak berkembang. Kalau bicara soal menikah, aku awalnya berharap mendapatkan kemewahan. Tapi hasilnya nihil. Apakah benar karena aku merusak pernikahanmu? Aku baru mendapatkan karma seperti ini. Aku tahu kamu tidak mengatakannya, tapi di dalam hati kamu menunggu untuk menertawakanku kan? Tertawalah. Bagaimanapun kamu menertawakanku, sekarang aku menerimanya. Tertawa. Aku bukan tipe orang yang kamu katakan. Kalau iya, aku tidak akan dengan mudah menyerahkan Yi Jianping padamu. Jangan bicara seperti itu. Aku tahu di dalam hati kamu masih membenciku. Meskipun kamu sudah bercerai dan karirmu mengalami sedikit hambatan, tapi nasibmu lebih baik dari Jianping, lebih baik dariku. Kamu masih bertemu dengan orang yang mencintaimu. Sedangkan aku sampai seperti ini. Keadaannya tidak seburuk yang kamu bayangkan. Jianping punya kemampuan untuk bangkit kembali. Keluarga Yin selalu berharap punya anak sendiri. Nanti entah kamu melahirkan anak laki-laki atau perempuan. Begitu anak itu lahir, hubungan kalian akan membaik. Aku lebih mengerti keluarga Yin daripada kamu. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan sampai saat itu. Kadang aku benar-benar meragukan. Apakah Jianping pernah benar-benar mencintaiku? Kalau tidak, untuk apa punya anak ini?
Anak adalah penguat keluarga. Untuk pasangan pada umumnya, selama punya anak, rasa tanggung jawab akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Yin Jianping bukan tipe pria yang tidak punya rasa tanggung jawab. Kalau bukan karena anak ini, aku sudah meninggalkannya. Hal yang paling tidak bisa kutolerir dalam hidupku, Huli, adalah pria yang memukul wanita. Jianping pernah memukulmu. Kamu bilang sekarang aku sangat menyedihkan kan? Harus curhat pada mantan istri suamiku. Apa aku masih seperti dulu, Putri Huli yang tinggi hati? Kenapa diam bicara? Aku tidak tahu harus berkata apa. Benar juga. Kamu tahu tidak, waktu aku sekolah dulu, sudah lebih dulu jatuh cinta pada Jianping. Hanya saja saat itu, aku suka pamer kebanggaan dan sok tinggi hati. Makanya kamu bisa mendahuluiku. Kalau aku tidak bilang, kamu tidak akan pernah tahu kan? Makanlah mie-nya. Kamu bisa istirahat di sini selama 2 hari. Setelah mood membaik, cepatlah pulang. Wang Qing, terima kasih untuk kamu dan Yoka Aiwen semalam, karena membawaku ke sini. Kalau tidak, aku benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Mengapa kamu selalu diberkati oleh Dewi Keberuntungan? Setelah meninggalkan Jianping, Yoka Aiwen kembali ke sisimu. Mengapa aku tidak kalah darimu dalam hal apapun, tapi tidak seberuntung dirimu? Bagaimana hasil pertemuanmu? Kamu lebih condong bekerja sama dengan yang mana? Aku lebih condong dengan perusahaan Li Ganjianying. Desain mereka sangat sesuai dengan kebutuhan kita. Li Ganjianying? Aneh, aku belum pernah mendengarnya. Perusahaan itu baru dibuka sekarang. Banyak perusahaan software suka membuat nama perusahaan yang unik agar lebih menarik perhatian kan. Menarik. Tapi desain mereka bagus dan kreatif. Aku memutuskan ingin menandatangani kontrak dengan mereka. Bagaimana pendapatmu? Kamu yang memutuskan, aku percaya padamu. Memikirkan kita akan segera bertemu. Aku sangat senang, tapi sekarang masih harus menangani urusan yang berantakan ini. Kalau tidak, pasti aku langsung terbang menemanimu. Ada apa aku menemanimu? Kamu tidak senang? Tidak, mana mungkin. Senang, tentu saja senang. Minimal setelah kamu datang, bisa membantuku mengerjakan banyak hal. Tidak. Bukannya sama saja. Setelah kamu datang, aku lebih tenang. Apa maksudmu? Jangan-jangan kamu mau aku ke sana untuk menemanimu bekerja setiap hari? Ini pertama kalinya aku ke Tiongkok sejak kecil. Seharusnya kamu. Baiklah. Bibi Peng, aku kembali. Kenapa kamu di sini? Wang Qing dan Yoka Aiwen yang mengundangku. Dan sangat disambut. Mereka akan mengundangmu.
Percaya atau tidak terserah kamu, apa kamu mau jadi selingkuhan lagi? Menghancurkan hubungan si Yoyo dan kakak Wang. Aku malas bicara denganmu. Mau kemana kamu? Apa yang kamu lakukan di kamarku? Siapa yang mengizinkanmu masuk ke kamarku? Bukankah ini kamarmu? Pertama-tama aku bilang bukan aku yang mau tinggal di sini. Tapi Wang Qing yang menyuruhku tidur di sini. Tolong pergi sekarang juga. Baiklah, kamu hebat. Apa-apaan sih? Bagus sekali kamu masih bisa santai seperti biasa saja. Membaca koran di sini. Apa salahnya membaca koran? Istrimu sudah keluar seharian semalam. Kamu nggak khawatir sama sekali ya? Sudah besar kok ibu, dia nggak bakal kenapa-napa. Lagi pula kalau keluar sejenak untuk berpikir juga baik, setelah dia mengerti pasti akan kembali sendiri. Aku bukan khawatir tentang Huli. Tapi aku khawatir tentang bayi dalam perutnya. Kalau sampai ada apa-apa gimana jadinya nanti? Ini kawan QQMS yang kita tangguh-tangguh. Cucu kesayangan dari ayahmu dan aku. Ibu mohon tolong cepat cari dia kembali. Lalu bagaimana dengan ayah, bagaimana kalau dia masih marah-marah? Ayahmu itu memang begitu temperamennya. Begitu ada satu kata yang tidak menyenangkan, tekanan darahnya langsung naik. Tapi meskipun dia marah sebesar apapun itu takkan merubah apapun kan. Mana bisa dia tidak peduli pada cucunya sendiri. Halo anak, ayah sudah menemukan Huli. Benarkah sudah ketemu, apa dia baik-baik saja? Aku sudah minta Jianping untuk segera menjemputnya, dia baik-baik saja. Tinggal di rumah teman lamaku. Tapi dia bilang ingin tenang dulu. Beberapa hari lagi baru pulang, jadi kamu tak perlu khawatir. Aku ada urusan lain dulu ya. Halo baby. Kenapa buru-buru banget sih, tutup teleponnya? Aku belum sempat tanya di mana orangnya. Asal orangnya baik-baik saja kan sudah cukup. Kamu ini. Ada di sini Li Fang. Maaf ya Baby, aku datang terlambat. Daging favoritmu sudah mulai aku panggang. Sudah mulai makan rupanya. Hubungan kalian berdua nggak main-main ya? Kenapa nggak lapor padaku? Belum ada rencana nikah kok harus laporan. Udah banyak makanan enak masih aja nggak bisa nutup mulut. Cepetan makan. Wah, ini semua favoritku. Baby, aku tanya nih, itu Huli masih sama Wang Qing ya? Masa nggak di situ? Jujur pengen banget bawa Huli pulang. Tapi kalau dia udah marah, bisa-bisa rumah berantakan semua. Aku sih masih bisa, tapi orang tua udah tua. Ayahku ada darah tinggi, siapa yang tahan? Baby, soal Huli ini, tolong bantu aku ya. Aku aja udah sibuk banget. Kamu minta bantu apa sih? Baby, aku sama Jianping lagi sibuk nih. Kalau bisa bantu ya bantu dong. Sudahlah, nggak usah bahas ini. Ayo aku angkat gelas buat kalian. Semoga kalian bisa bangkit lagi. Langsung sukses dan lancar. Oke, ayo kita bersulang untuk kesuksesan kita. Semangat. Ayo. Alhamdulillah. Akhirnya usaha kita nggak sia-sia. Kalian ini hoki banget ya. Perusahaan aku ada orangnya. Ada alatnya, ada dananya. Tapi nggak nyangka kalah sama kalian. Perusahaan kecil cuma berdua. Kok di mana-mana ada kamu sih? Kayaknya aku harus belajar dari kamu. Cerai terus nikah sama model. Nanti bisnis lancar terus. Bilang lagi. Kok kayaknya aku tepat ya? Jianping makan aja, jangan pedulikan dia. Kita masih banyak kesempatan bertemu. Tunggu aja. Siapa sih itu, mukanya kayak jahat? Itu pesaing kita yang kita kalahkan. Pantas aja nggak punya etika. Jianping sebenarnya damai, cuma iri sama kamu. Biarkan dia meluapkan emosinya, nanti juga selesai. Sekarang yang paling penting itu, dana pihak Aimei bilang. Pa tanda Tengen kontrak. Kita harus tunjukkan bukti saldo ban. Kenapa sih?
Mungkin mereka menganggap perusahaan kita terlalu kecil. Lagi baru berdiri. Khawatir kita tidak punya kemampuan dan bakal kabur. Sebenarnya kekhawatiran mereka itu wajar. Kira-kira berapa? Sepertiga dari total proyek. Itu juga sekitar 780 ribu. Uang hasil jual rumahku seharusnya cukup. Uang sisanya aku yang akan mengusahakan. Sebenarnya aku ingin menjual toko pernikahan. Tapi sepertinya Huli sudah mengurusnya. Uangnya mana? Ada di dia. Itu kan uangmu, coba kamu diskusi dengannya. Bilang kita ada keperluan mendesak, setelah urusan selesai uangnya akan dikembalikan. Udah kubilang tapi dia tidak mau. Tapi ya siapa suruh aku banyak berhutang padanya. Sudahlah, intinya uang sisanya aku yang akan mengusahakan. Ayo bersulang. Ayo. Untuk masa depan kita. Ayo. Semangat. Semoga kalian berdua baik-baik saja. Wang Jiehuli mau tinggal berapa lama lagi? Nggak tahu. Lihat kapan Nin Jianping akan menjemputnya. Kalau aku ada di sana pasti tidak akan membiarkannya masuk. Maaf ya, Tiani sudah membuatmu tidak nyaman. Wang Jie, aku sama kamu nggak apa-apa. Aku cuma kesal sama orang itu. Kamu membantunya, dia juga nggak akan bilang kamu baik. Katanya mau tinggal di rumah beberapa hari. Kok cepat-cepat balik? Aku ini kan sudah terbiasa sibuk jadi merasa bosan. Setelah pulang ke kampung halaman dan mengurus ibuku, aku nggak betah, aku rindu sama kalian semua. Wang Jie, kamu nggak akan bisa lepas dariku seumur hidup. Nanti kalau kamu sudah punya pacar, mungkin aku ingin menahanmu juga nggak bisa. Meskipun pria bukan serigala berbulu domba, tapi yang sebaik Kak Aiwen memang jarang. Nanti kalau kamu sudah punya orang yang dicintai, kamu nggak akan bilang begitu lagi. Nanti kita lihat saja. Ayah ibu. Aku mau ngomong sesuatu. Aku sudah ambil sebagian uang dari buku tabungan kalian. Tapi jangan khawatir, nanti kalau perusahaan sudah untung, aku akan segera mengembalikannya. Masalahnya bukan soal bayar atau tidak. Uangnya kan dipakai untuk hal yang berguna. Sekarang ini momen penting buat kamu bangkit lagi. Uang orang tua kan sama aja dengan uangmu. Pakai aja, ngapain mikir bayar atau tidak. Aku tahu ini uang pensiun orang tua. Tapi tenang, aku pasti akan hati-hati. Kamu bilang gitu kami jadi tenang. Aku akan belajar dari kesalahan dan bekerja keras. Pengalaman pahit bikin kita lebih bijak. Ada satu hal lagi ibu ayah. Aku mau beberapa hari lagi jemput Huli. Terus tinggal di rumah orang juga bukan solusi. Bagus, aku sama ayahmu lagi bahas itu. Jemput Huli pulang, rawat baik-baik di rumah. Kami tunggu punya cucu. Aku mau mandi dulu. Huli, ada apa? Bisa langsung bilang sama aku. Kamu merobek-robek Xiaozi di jalan sampai di foto orang. Itu untungnya apa buat kamu? Kamu pura-pura baik kalau bukan karena kamu di belakang. Aku sampai marah dan bertindak seperti itu di jalan, aku bodoh.
Selamat pagi, Bupeng sudah bangun. Tianni pulang enak tidurnya. Tidurmu lama juga. Tianni sudah ke restoran. Dia bilang kamu tidak perlu ke sana hari ini. Ada dia di sana sudah cukup. Berhenti kalian lari kemana? Lari sampai keringatan. Bibi Huhu. Dia jatuh dari jembatan. Bagaimana bisa begitu? Aku akan cari Bos Lee. Bibi Huli di mana, cepat bawa aku ke sana. Di sana. Di depan. Huli, Ada apa? Huli, Huli. Huli, cepat bawa ke rumah sakit. Cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Pelan-pelan. Huli mana? Masih di ruang operasi, masih dalam pertolongan. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Belum terlalu jelas. Ada 2 anak yang lihat dia jatuh dari jembatan. Mereka yang pulang dan kasih tahu. Siapa keluarga Huli? Saya suaminya, ada apa? Maaf, kami sudah berusaha semampu kami. Anaknya tidak bisa diselamatkan. Saya ingin bertemu istri saya. Operasinya belum selesai, tunggu sampai dia dipindahkan ke kamar dulu. Maaf ya Jianping, ya saya yang tidak merawatnya dengan baik. Saya ingin berterima kasih padamu. Terima kasih sudah merawatnya selama ini. Pulang dulu saja. Jianping, Sudah, kamu pulang dulu saja. kalian berdua jelaskan pada saya. Tante Huli jatuh bagaimana sebenarnya? Kamu lihat. Tidak. Xiaozi, kamu bagaimana? Saya tidak melihat apa-apa. Apakah tidak sengaja tersandung? Terjatuh karena tersandung ranting. Ya Kak Wang? Kalian lihat apa yang saya temukan di tempat kejadian. Xiaozi, apakah kamu punya ular palsu yang sama? Ambilkan. Tante Wang Qing, lihat mana yang lebih mirip asli. Milik saya hilang-hilang. Hilang bohong. Mama, jangan marahi Xiaozi. Saya tidak suka Tante Hu tinggal di rumah kita. Jadi Xiaozi ingin membantu saya mengusirnya. Jadi kalian berdua sampai membawa korban jiwa ya? Membawa korban jiwa ada apa? Anak dalam kandungan Huli tidak selamat. Kalian berdua hari ini tidak boleh makan berdiri di pojok. Mama, Berdiri di pojok. Anak-anak masih kecil belum mengerti ya Kak Wang. Ya, anak-anak memang suka berbuat kesalahan. Kakap diberi pelajaran dan dimarahi sedikit. Hari ini tidak ada yang boleh membela berdiri di pojok.
Perut saya lapar sekali. Saya juga. Xiaozi Doudou sedang apa? Paman Yo, kamu pulang bagus sekali. Perut kami lapar sekali. Saya juga. Perut lapar Paman Li baru saja membuat pizza. Mau makan dulu. Baiklah. Kamu lupa Mama menyuruh kita berdiri di pojok. Apa yang terjadi? Sial sekali. Mama Wangking menyuruh kita berdiri di pojok, tapi perutku sangat lapar. Mama sedang sibuk di restoran sekarang. Mending kita makan pizza dulu. Setelah makan pizza, kita bisa kembali berdiri di pojok. Mama juga tidak akan tahu. Pokoknya aku tidak akan bilang. Ayo pergi. Aku tidak mau. Aneh. Tadi kamu bilang kamu lapar kan? Baiklah, aku akan menemanimu untuk melihat. Ayo pergi. Makan pizza yuk. Aku hancur. Aku bahkan kehilangan yang terakhir. Mending aku mati saja bersama anak ini. Jangan bilang begitu, kamu masih muda. Kamu masih bisa punya anak lagi. Sekarang tenangkan pikiranmu dan jaga kesehatanmu yang penting. Keluar dari sini, pergi. Sebenarnya dalam perjalanan pulang, aku ingin menghentikanmu. Tapi aku lihat kamu sudah setuju dengan BBI. Aku tidak bisa bilang apa-apa lagi. Bukankah orang bilang, mendaki gunung untuk memburu harimau lebih mudah daripada meminta bantuan orang? Baby sudah bilang begitu meskipun aku tidak mau. Setidaknya aku harus menenangkannya dulu. Aku benar-benar tidak memikirkan itu. Wangking, aku tahu kamu baik hati. Tapi kamu harus belajar bilang tidak kamu tahu. Kalau saja kamu bilang dengan jelas, tragedi ini tidak akan terjadi. Ini juga salahku, seharusnya aku tegas dan menghentikanmu. Aku juga tidak menyangka hal ini akan terjadi. Ya, aku salah. Malam itu seharusnya aku tidak membawanya pulang. Kalau tidak akan ada akibat seperti ini. Jangan seperti ini. Ini bukan sepenuhnya salahmu, ini kecelakaan. Hanya kamu yang akan bilang begitu. Aku merasa aku sangat bodoh. Malam itu aku membawanya pulang. Seharusnya aku memikirkan perasaannya. Dia melakukan ini untuk melindungiku. Saya ini ibu seperti apa ya? Sampai-sampai anak saya yang harus menanggung kesalahan saya. King, jangan seperti ini, maaf. Saya tadi bicara terlalu keras. Kak Iwan, saya benar-benar lelah. Saya sangat lelah. King, mari kita menikah. Biar saya yang merawatmu ya. Kamu tenang saja. Saya pasti akan membuatmu menyukai saya. Saya hanya ingin memberimu pelabuhan, agar kamu bisa beristirahat dengan tenang saat kamu lelah. Saya hanya ingin memberimu bahu untuk bersandar. Inilah semua yang ingin saya lakukan untukmu. Kak Iwan,